Hello guys, welcome back to Calvin and Avelin channel. Jadi guys, di video kali ini aku akan bercerita tentang segmen teror lagi. Teror itu terasa horor, yang dimana kita itu menceritakan pengalaman horor, baik aku maupun nanti beberapa orang yang aku undang untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Nah, di sini aku sebenarnya mengalami beberapa kejadian horor. Seperti video sebelumnya itu aku mengalami kejadian horor yang cukup mengerikan. Yang sebelumnya itu lumayan ngeri, dan yang ini juga mau diceritakan ini termasuk ngeri juga. Dan aku sebenarnya itu ada satu lagi guys, dan itu semua real. Ingat ya guys, di segmen teror ini semua yang diceritakan itu real, tidak direkayasa ataupun dibuat-buat sebagaimana ya guys ya. Jadi semua ini real ya guys ya. Nah, jadi ini ceritanya adalah dulu itu aku ada pengalaman touring bersama teman-teman itu ke salah satu tempat wisata di Sumatera Utara, di Brastagi. Kita ada mengalami beberapa kejadian aneh ya. Kalian simak terus video ini sampai habis guys ya, biar kalian itu tidak salah paham dan tidak salah untuk menilai guys ya. Oke guys, jadi kejadian ini udah berlangsung kurang lebih 1 tahun yang lalu, yang dimana aku dan teman-teman itu merencanakan touring pada hari Sabtu dan pulangnya itu hari Minggu. Itu jadinya 1 malam guys ya, 2 hari 1 malam. Nah, kita berencana touring ke Brastagi. Oke, dan teman kita itu ada yang bekerja sampai jam 5 sore itu pada hari Sabtu. Jadi kita harus menunggu mereka sampai jam 5 sore baru kita berangkat bersama. Nah, kita kurang lebih itu ada 10 motor yang masing-masing sendiri, tapi ada satu yang berboncengan. Jadinya itu kurang lebih 11 atau 12 orang, rada lupa ya. Pokoknya 11 orang lah kita anggap. Nah, kita berangkat dari jam 5 ke Brastagi, yang berarti kita itu sampai ke Brastagi pada jam 8 malam. Itu perjalanan kurang lebih 3 jaman guys ya. Oke, jadi kita melakukan perjalanan langsung jam 5 itu semua normal sampai kita tiba ke villa di Brastagi. Kita tiba di villa Brastagi itu lebih kurang jam 8 guys ya. Nah, kita langsung beristirahat ke dalam. Semua kita masukin, itu motornya semua kita masukin. Nah, kita beristirahat lah sambil ada yang main game, ada yang mandi, ada yang ngapain guys ya. Setelah bermain-main dan beristirahat, semua udah lega lah gitu guys ya. Jam sudah menunjukkan kurang lebih pukul 10 malam. Nah, di sana kita memutuskan untuk pergi keluar mencari makan, karena yang tadinya sore itu kita kan langsung jalan, nggak ada makan malam lagi. Nah, jam 10 malam kita keluar ke kota Brastagi. Itu di sana kita mencari makan, ada nasi goreng, ada apa. Nah, semua makan. Itu selesainya kurang lebih jam 11 malam. Itu kita udah selesai makan. Dan kita mempunyai rencana untuk mandi di pemandian air panas di Brastagi. Oke guys. Nah, pemandian air panas di sana itu cukup terkenal ya guys ya. Dan kita ke sana itu pada jam 11 atau jam 12 malam, karena di sana itu rame jam-jam segitu. Mereka itu banyak yang mandi-mandi di sana karena cuaca yang sangat dingin di Brastagi juga menggoda beberapa orang untuk mandi di pemandian air panas biar tubuhnya itu terasa lebih segar gitu guys ya. Nah, kita ke sana pada jam 11 malam dan nyampe ke sana kurang lebih jam 12, jam 11.30 gitu guys ya. Nah, kita mandi-mandi semua, kita bermain-main, sambil bermain-main semua, sambil ya enjoy, happy lah guys ya. Dan kita selesai itu kurang lebih jam 1 pagi. Nah, jam 1 pagi itu kita dan teman-teman itu langsung berangkat ke villa. Kita balik ke villa untuk tidur karena besoknya kita ada perjalanan lagi mau lanjut ke Tongging, itu di Sumatera Utara juga guys ya. Nah, perjalanan ke Tongging itu membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam dari Brastagi guys. Nah, kita memutuskan untuk balik ke villa dan melanjutkan tidur guys. Oke. Jadi sembari tidur semua udah tidur. Nah, pada keesokan harinya itu kita semua itu bangun jam kurang lebih jam 10 ya. Kita itu semua siap-siap guys. Kita langsung pergi cabut dari villa. Kita kan pertamanya ke Tongging dulu. Habis ke Tongging itu rencananya langsung balik ke Medan lagi. Kita udah siapin semua, villa udah dikunci, kuncinya semua udah dikembalikan guys. Jadi kita langsung meneruskan perjalanan kita ke Tongging. Tapi sebelum itu kita pergi makan dulu. Itu kurang lebih berarti jam 11-an gitu. Itu kita singgah makan dulu di daerah Brastagi, masih daerah Brastagi. Nah, setelah kita makan guys, itu selesainya kurang lebih jam 12. Kita langsung tembak ke Tongging. Kita tembak ke Tongging, nyampe nya itu kurang lebih jam 2 siang. Jam 2 siang di sana cuma foto-foto dan makan-makan lah di sana guys, karena di sana terkenalnya dengan
ikan bakar dan ikan goreng karena itu di pinggir danau guys. Oke, setelah kita makan semua, kita selesai itu pada jam 3 sore, 3.30 ya. Nah, jam segitu, sekitaran jam segitu guys. Nah, pada jam segitu kita merencanakan untuk langsung balik ke Medan. Kita balik ke Medan itu membutuhkan waktu kurang lebih, pas datang dari Medan itu ke Brastagi kan kurang lebih 2 jam. Nah, ke Tongging kurang lebih 2-3 jam. Nah, kita ke sana itu paling lama juga 4 jam guys. Itu berarti jam 3, 4, 5, 6, 7 harusnya itu kita jam 7 malam udah sampai di Medan ya guys ya. Nah, jadi kita langsung berangkat guys. Sewaktu berangkat itu cuacanya sangat-sangat cerah, semua cerah normal guys ya. Sampai kita udah mau masuk ke daerah Brastagi, mau masuk ke kota Brastagi, di sana langsung hujan lebat guys. Itu hujannya aduh lebat sekali guys, lebat sampai gak memungkinkan lagi untuk kita meneruskan kalau kita gak pakai jas hujan gitu guys ya. Jadi kita memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan sambil berteduh, kita memakai jas hujan guys. Memakai semua, kita udah pakai nih, udah pakai jas hujan. Itu kita baru jalan tuh, baru mau masuk daerah Brastagi ya guys ya. Semua udah memakai jas hujan, langsung kita melanjutkan lagi guys dalam kondisi hujan deras. Dan ini bener-bener gila guys, ini adalah salah satu pengalaman touring saya semenjak saya touring itu beberapa kali. Aku kan suka touring juga gitu guys ya. Nah, dan ini hujannya sangat gila guys, di daerah yang dingin dengan hujan ya, aduh kalian bisa bayangin dinginnya itu gimana guys ya. Oke, jadi kita lanjutkan semua guys, kita lanjutkan perjalanan kita lanjutkan. Gak lama kemudian guys, di sini awal semua cerita itu dimulai guys ya. Nah, di sini dimulai salah satu dari teman kita itu ada yang ketinggalan. Awalnya tuh kita gak sadar guys kalau dia itu ketinggalan di belakang ya. Awalnya kita gak sadar. Dan ada salah satu teman yang di belakang itu memanggil kita semua yang di depan dan dengan berteriak dan klakson, karena itu hujan yang lebat itu kita sulit untuk mendengar guys. Mereka berteriak, "Hei, ini ada satu orang ketinggalan, hilang, nggak ketemu dari tadi." Nah, kita semua berhenti ke tepi dalam kondisi hujan-hujan. Di sana hutan semua guys. Jadi kalau ada hujan ya udah kena semua guys. Kita berhenti dan kita membagikan tim, sebagian menunggu di lokasi, sebagian lagi mencari teman yang ketinggalan tadi. Oke, jadi aku mengikuti teman untuk mencari yang kehilangan tadi. Nah, jadi kita cari, kita mundur lagi, kita putar arah ke belakang. Dan setelah itu gak lama kita cari, itu kan susah banget tuh guys, ada hujan lebat, kita mau cari orang lagi kan. Setelah gak lama kita menemukan teman kita, dia berhenti di sebuah kedai itu. Nah, di kedai itu kita tanya kenapa kok dia berhenti. Dan ternyata guys, motornya itu mogok guys, motornya mogok sama sekali gak bisa dijalankan. Setelah itu guys, kita memanggil teman-teman yang di depan itu, kita memanggil semua untuk kembali. Jadi kita kumpul lagi semua di sini di kedai ini guys ya. Dan beberapa dari kita sudah mencoba untuk menyalakan motornya dengan starter lah, dengan engkol lah dan lain-lain. Kita udah setel langsamnya itu, kalau kalian tahu di motor itu supaya dia bisa hidup ya. Nah, kita semua udah mencoba segala cara dan usaha untuk agar motor ini dapat hidup kembali guys, tapi semua sia-sia guys. Dan di sana posisi jam itu sudah menunjukkan pukul sekitar kurang lebih jam 4.30-an guys ya. Nah, kita di sana udah melakukan segala usaha itu gak ada gunanya gitu guys. Jadi kita memutuskan untuk mendorong motor ini itu ke bengkel terdekat di sana. Terpaksa kita dorong guys, kita dorong dan sampai di bengkel itu pada jam 5. Kita setengah jaman di jalan mendorong itu. Oke guys, di sana bengkelnya bakalan memperbaiki katanya. Jadi dia bongkar semua, bongkar, dan katanya itu karburator di motornya itu basah, terkena air, jadi gak bisa hidup guys. Jadi katanya dia harus membersihkan dulu, airnya mengeringkan semua. Oke guys, jadi ini lagi guys yang paling aneh. Setelah dibersihkan, dikeringkan semua, motornya itu tetap tidak bisa menyala guys. Dan orang bengkelnya itu sudah tidak paham lagi mau gimana. Aku dan teman-teman pun maklum ya, karena bengkel-bengkel terpencil gitu pasti kurang paham. Oke, jadi kita menyuruhnya untuk berusaha membuat motor ini nyala lagi. Tapi bengkelnya itu tetap tidak mengerti salahnya di mana. Padahal di karburatornya itu udah dikeringkan semua, tapi tidak mau nyala guys. Oke, jadi selesai semua itu, bongkar pasang itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Kita selesai semua itu pada jam 7 malam guys. Jam 7 malam yang seharusnya kita itu udah sampai ke Medan, tapi kita masih stuck di Brastagi.
perjalanan dari Brastagi ke Medan itu memakan waktu 2-3 jam lagi guys ya. Temen aku dan aku itu udah pasrah banget. Kita melakukan ide gila terpaksa guys. Kita memutuskan untuk mendorong motor teman kita ini sampai ke Medan, yang dimana itu jaraknya kurang lebih 58 km. Kalian ngerti guys, kalian bisa bayangkan gimana capeknya itu kalau kita dorong motor yang mogok itu sampai ke Medan dengan jarak segitu guys ya. Nah, jadi kita dorongnya itu gantian-gantian. Kebetulan motor aku kan bisa, motor teman kita ini semua normal, cuma yang satu ini mogok. Kita gantian-gantian dorongnya, dorong. Dan sekitar itu jam udah menunjukkan pukul kurang lebih itu jam 9-an malam guys, jam 9-an malam. Dan ternyata terjadi lagi guys, salah satu motor teman kita yang lain itu knalpotnya putus di jalan. Knalpotnya putus dan dia memanggil kita semua untuk berhenti. Kita balik, kita tanya ya kan, kenapa? Oh, knalpotku putus. Kita berusaha lah untuk membantu mengatasinya. Dan ternyata kalau knalpot putus itu kan tidak mengganggu kinerja dari motor, tetap bisa nyala. Dan suaranya cuma suaranya aja yang agak gimana, agak ribut guys ya. Nah, jadi kita menyuruhnya untuk menyimpan knalpotnya itu di tasnya aja. Nah, jadi itu kan masih biasa lah guys, masih bisa jalan. Oke, kita lanjutkan jalan guys. Itu udah mau jam 10-an. Kita berhenti di sebuah pom bensin atau galon atau SPBU. Di sana kita berhenti sambil makan-makan karena kita udah lapar banget guys. Yang seharusnya jam 7 malam nyampe, tapi ini udah jam 10 belum nyampe guys ya. Oke, kita makan. Dan hujan udah mulai agak reda, rintik-rintik. Oke, kita lanjutkan perjalanan itu pada jam 10.30 guys. Kita lanjut semua, jalan. Itu kurang lebih udah jam 11-an. Dan motor yang tadi masih didorong guys ya sama teman kita. Dan ini ada motor yang knalpotnya putus lagi. Oke, kita dorong semua. Dan kita masuk di Sibolangit. Itu Brastagi udah agak dekat ke Medan. Kita nyampe di sana dan ternyata hal gila terjadi lagi guys. Hal gilanya adalah guys, ini yang paling gak disangka guys. Motor aku rantainya putus guys. Putus rantai aku guys ya. Itu putus dan alhasil motor aku gak bisa jalan. Kebetulan motor aku dulu itu lumayan berat guys. Jadi kalau dorong dari sini dari Sibolangit ke Medan itu bakalan gila parah guys. Itu jarak dari Sibolangit ke Medan kurang lebih masih 42 km guys ya. Jadi guys, motor aku kebetulan dulu adalah Fiction yang dimana itu lumayan berat guys ya. Kita terpaksa dorong guys. Ini pada jam 11 malam itu bengkel udah gak ada yang buka di sana. Kita juga udah kebingungan, ini kenapa kok semua motornya itu pada rusak guys. Padahal sebelumnya itu kita udah melakukan servis, ganti oli, cek rantai, cek semua, cek ini, tidak ada masalah. Tapi kenapa pada saat kita mau turun ke Medan itu semua masalah berdatangan guys. Dan posisinya kita udah tengah malam, udah jam 11-an ya guys ya. Dan ya udah, kita semua kompak dan sepakat agar mendorong motorku ini guys. Dan untungnya aku itu sempat memanggil temen aku pas rantai aku itu putus. Kalau enggak ya udah ketinggalan aku guys, sendirian gitu. Karena kan nggak mungkin ada yang pegang HP lagi, karena kita lagi di jalan, lagi mau cepet-cepet juga balik ke Medan. Oke, nah jadi kita melanjutkan perjalanan kita dengan cara aku itu didorong, dibantu temen aku. Nah, pada saat tanjakan itu aku mau mati guys. Kaki semua ini, kaki langsung pegel gitu. Dorong itu motor berat gila guys. Temen yang belakang mau dorongin pun udah agak kuat gitu guys. Mereka kan ganti-gantian juga tapi udah gak kuat karena capek. Dan terakhir kita menemukan sebuah kedai. Temenku ada ide buat membeli tali tambang. Tali tambang itu nanti diikat di bagian sok depan itu. Jadi nanti temenku yang narik pakai motor di depannya dia. Jadi menariknya gini guys. Nah, jadi itu mungkin lebih mendingan daripada temenku harus mendorong dari belakang itu memakai kaki. Dan itu sangat capek sekali guys. Oke, lalu kita membeli tali tambang untuk ikat semua guys. Setelah ikat semua, kita itu dalam kondisinya masih hujan guys ya, gerimis-gerimis deras gitu. Setelah itu guys, kita lanjutkan terus perjalanan kita dengan cara menarik itu guys. Dan motor aku itu kan berat guys, jadi motor yang tarik di depan itu dia hanya mampu berjalan 20 km per jam guys. Yang dimana itu perjalanannya udah 42 km sisanya. Dan temenku ini hanya bisa menarik aku dengan 20 km per jam. Kalian bisa bayangin berapa lama kita nyampe ke Medan guys ya. Setelah dorong-dorong dan guys, kita sudah memasuki
perbatasan kota Medan, guys. Jadi kita udah sampai di daerah perbatasan perkotaan Medan. Di sana kita udah melihat lalu lintas itu lalu lalang udah lumayan rame. Yang sebelumnya tuh kita melewati semuanya itu sepi, hanya hutan-hutan belantara, guys. Semua gelap, gak ada lampu, dan kita semua itu merasa sangat lega, guys. Jam sudah menunjukkan pukul kurang lebih jam 1. Kita melanjutkan perjalanan dengan motorku itu ditarik sampai ke kos atau ke rumah masing-masing itu sekitaran pukul jam 2, guys. Langsung semua itu badan udah remuk, udah tepar semua, guys. Langsung mandi-mandi, kita langsung tepar, dan kita sempat berbincang-bincang dengan teman-teman yang kita ada beberapa yang satu kos. Kita semua udah bener-bener bingung dan buntu dengan pikiran kita, guys. Kenapa tadi itu bisa sampai 3 motor yang jatuh atau down gitu, guys. Padahal sebelumnya itu kita udah melakukan pengecekan rutin, servis motor, ganti oli dan sebagainya, dan kita udah memastikan semua itu aman. Dan ternyata kita ulang lagi, kita ada melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama itu kita mandi di pemandian air panas, kita sempat happy ya kan. Kita sempat untuk berbuat yang kurang mengenakan gitu. Kita ada gila lagi tugas. Kalian mengerti lah kalau anak muda gimana. Terus kita ada cakap kotor di sembarangan tempat. Begitu, guys ya. Cakap kotor di sembarangan tempat. Dan aku dan teman-teman aku itu ada yang sempat membuang air kecil di pinggir jalan, guys. Yang dimana katanya kita kalau mau buang air kecil di pinggir jalan itu harus permisi, guys. Oke. Nah, tidak sampai di situ, dan tiba-tiba temanku ini nyambung. Sebenarnya tadi dia menampak ada seseorang cewek itu nyebrang di jalan, tapi dia gak mau bilang, guys, pas di perjalanan itu. Dia kan narik aku, guys. Pas narik aku, dia nampak di sana, guys. Jadi dia tidak mau menceritakan ke aku sama sekali. Sampai di kos kita semua udah kumpul, baru dia menceritakan semua kejadian itu, guys. Dan di sana sangat memberikan kita pelajaran bahwa kalau kita itu jalan atau kemanapun, kita gak boleh berbicara sembarangan. Kita harus menghormati semua yang ada di sana, apapun itu, dan kita harus menjaga sikap kita, guys, di sana. Oke, guys. Jadi mungkin itu, guys ya, pengalaman yang sangat lumayan mengerikan yang terjadi pada aku dan teman-teman aku, guys. Jadi itu, guys, yang aku alami, beberapa kejadian horor. Itu yang kedua yang termasuk mengerikan selama hidup aku ini, guys. Karena itu sangat tidak logika, sangat-sangat tidak logika, guys. Kalian boleh komentar, menurut kalian itu salah kita pas motornya memang kurang sehat, atau memang ada sesuatu yang aneh. Kalian boleh di komen di bawah, atau pernah ada yang mengalami kejadian yang hampir serupa dengan kita, guys ya. Oke, guys, jadi di segmen teror kali ini mungkin sekian dulu video kali ini, guys ya. Dan terima kasih, guys, buat yang udah subscribe, like, dan share ya, guys ya. Subscribernya ini udah 400-an, nggak tahu video ini di-upload itu udah 500 atau belum. Mudah-mudahan sih udah 500, biar giveaway-nya itu bisa segera kita mulai, guys ya. Oke, guys, buat yang udah nonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, guys ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai habis. Bye-bye, guys. See you in the next video.